Jadi sesungguhnya di balik kata-kata fiskal ini, di balik kata-kata perpajakan ini, ada muatan politik yang demikian kentalnya, dan di situ sesungguhnya tertakar sampai seberapa jauh memang akhirnya pemerintah bisa dipercaya apa enggak. Karena begitu uang ditarik dari masyarakat dan kemudian didaya gunakan dalam operasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggara negara, maka pertanyaan untuk siapa yang paling utama gitu. Nah, ketika keseimbangan primer negatif gitu posisinya, itu kan menunjukkan ada yang masalah. Keseimbangan negatif itu artinya pendapatan pajak saja tidak cukup untuk membayar utang gitu loh, sehingga harus menciptakan utang lagi. Kan waktu itu kita sudah bicara ya tentang pajak, tapi kita hubungkan terakhirnya memang belum dibahas dengan lebih detail. Pada akhirnya kita bicara juga gimana dengan perbandingan dengan zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi pemirsa bisa melihat kembali video kita yang bicara tentang itu. Hari ini kita juga akan mencoba mendiskusikan kembali sebetulnya kalau kita bicara tentang pajak. Karena sedang ramai juga nih, katanya nanti semua iktp kita tuh dikasih itu di atasnya nomor pajak NPWP. Jadi semua yang punya iktp akan punya NPWP juga. Saya belum membaca dengan teliti apa sebetulnya rencana dari pemerintah hari ini. Nah, pada dasarnya kalau kita kembali lagi di dalam konteks bagaimana sebetulnya, jadi kalau kita bicara pajak ini kan bicara government revenue nih, bagaimana pemerintah mendapatkan uang untuk membiayai pemerintahannya. Kalau dulu terakhir kita bicarakan yang bayar zakat itu harus kepada kelompok tertentu yang sudah tidak 8 kelompok mustahik, yang tidak bisa dipindahkan. Sementara membiayai negara itu kan kita juga biaya tentang pembangunan infrastruktur, tentang dan lain-lainnya yang itu sebetulnya kalau kita bicara tentang kebutuhan pemerintahan kan memang berbeda. Ya walaupun konsep-konsep tandingan itu selalu ada, kontestasi konsep selalu ada. Nah, akhir-akhir ini kita juga bicara sebetulnya kan dulu sudah ada tuh katanya akan ada tax amnesty, tapi pada akhirnya juga menurut saya gagal kayak gitu ya. Terus kemudian akhir-akhir ini kita bicara juga tentang Pandora Papers ya. Nah, ini juga persoalan dari bangsa kita hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang siapa sih sebetulnya yang wajib harus membayar pajak, dan yang dulu kan kita bicara tentang income tax, kemudian tax yang lain, ada property tax, ada good and services tax di dalam konteks proyek atau program pemerintah untuk mendapatkan dana-dana itu, dan pemerintahan level mana sebetulnya yang akan memperoleh dana itu. Dulu kan saya bicara tentang income tax itu berarti pusat gitu kan. Kemudian good and services tax itu daerah. Terus ada property tax local government, itu yang lebih bawah lagi. Nah, Bang Nursi, coba dijelaskan kepada pemirsa kita yang berhubungan dengan isu perpajakan akhir-akhir ini, dari mulai sebetulnya bagaimana sih kita mau bayar pajak, kita mau ikhlas, tapi apa yang kita bayarkan? Kan dipotong begitu saja kan. Akhirnya kita nggak ikhlas juga karena kita nggak jelas, duitnya lebih banyak dikorupsi, didaya kayak gitu-gitu kan. Terus ada lagi yang duitnya banyak, tapi bayar pajaknya gimana? Atau kita juga bisa melihat siapa, misalnya sejauh mana artis kayak gitu ya. Yang itu kan kalau pengguna dana yang beredar di kalangan entertainment itu juga berbeda dengan di kalangan pegawai negeri. Nah, kita mulai dari mana nih mengurai di dalam konteks kebijakan fiskal ya, ini masuk di dalam konteks kebijakan fiskal, perpajakan di dalam rezim hari ini sebetulnya pemerintahan the government of the day hari ini. Nah, ini perlu nih Bang Nursi kita urai secara lebih jelas supaya pemirsa paham tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Jadi saya akan mulai dengan prinsipnya dulu ya, prinsip perpajakan. Kalau yang berlaku di Indonesia itu ada 4 gitu ya. Tapi yang saya pelajari itu karena menyangkut kerapihan administrasi jadi ada 5.
Jadi yang pertama prinsipnya adalah tarifnya yang layak. Jadi tarif real sama tarif nominal itu cocok gitu. Kalau nominalnya 10%, ya realnya mestinya 10%. Tapi ada kebijakan zero tarif gitu kan? Iya, makanya saya sebut tarifnya dia layak memang posisinya gitu. Nanti tarif ini berhubungan dengan soal keikhlasan atau kesediaan membayar, willingness to pay, dan kemampuan membayar atau capacity to pay. Nanti ada 4 analisis atas posisi ini gitu, sehingga kita bisa mendapatkan apa itu Pandora Papers gitu. Nah, apa itu Panama Papers, di mana nama saya juga ada. Oh, saya dulu bilang, wah teman saya ada namanya di situ, banyak duitnya juga ini. Tapi nanti saya jelaskan, karena itu ada 5 sampai dengan 7 modal kalau kita ngeliat Panama Papers atau Paradise Paper. Jadi yang pertama tadi soal tarif, yang kedua soal administrasi. Administrasi ini penting karena mencakup soal sampai seberapa jauh seseorang itu dianggap betul-betul dia memenuhi kriteria wajib pajak. Iya, kriteria wajib pajak. Artinya dia memang warga negara yang sesungguhnya menjalankan kewajibannya, tapi pada saat sama juga dia punya hak untuk bertanya tentang sampai seberapa jauh haknya dijalankan gitu, dipenuhi gitu posisi. Ini berkaitan, administrasi ini berkaitan dengan, kalau pakai istilah di Indonesia, kepastian. Saya berhubungan dengan persoalan keadilan kalau saya. Jadi kepastian itu berkaitan dengan keadilan. Maka suka tidak suka, relasi antara administrasi dengan kepastian hukum dan keadilan itu sebagai butir yang penting di situ. Dia berhubungan sekali lagi dengan kelayakan. Jadi jika pajak itu tidak layak, maka sesungguhnya terjadi apakah kelebihan tarif atau kelebihan penarikan atau tidak jelasnya pengembalian kepada masyarakat dalam bentuk layanan pemerintah, kan tidak jelas banyak nih. Banyak lah, kalau yang masyarakat awam semuanya kan nggak jelas. Tidak semua pembayar pajak itu kemudian paham bagaimana kemudian apakah kita berhak untuk mendapatkan kembalian berapa persen, kan nggak pernah diambil aja. Itu kalau itu istilahnya pada posisi tax return kan? Iya, tax return. Bagaimana kalau misalnya pengembalian pajak? Bagaimana misalnya kalau ternyata kebijakan alokasi belanjanya itu kan itu ternyata tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Karena sesungguhnya masyarakat bersedia membayar, willingness to pay itu disebabkan oleh misalnya itu karena memang program pemerintah itu sesuai sehingga alokasi cocok dan mereka menganggap memang pemerintah menjalankan kewajiban amanahnya gitu. Jadi tax mandatorinya gitu bahasa sederhananya, kewajiban membayar pajaknya dipenuhi dengan hak kewarganegaraan. Nah, sampai di sini saya ketemu satu studi menarik, Husnul. Saya berulang-ulang, ini saya kutip karena ini studinya di Harvard University dan dibukukan. Ini juga pernah kita kemukakan, Husnul. Judulnya jelas sekali, Why People Don't Trust the Government. Jadi justru tapi dari sini saya bikin tesis banyak sekali. Jadi ternyata yang siapa yang nulis itu? Saya lupa siapa penulisnya, tapi saya bukunya Trust the Government gitu posisinya. Nah, bukunya tidak terlampau besar, cuma sebesar tablet ini gitu posisinya. Juga tipis saja, sekitar 80 halaman, 80 sampai 100 halaman, tidak itu. Tapi di situ diterjemah di Amerika itu diupayakan betul bagaimana pembayaran pajak itu menumbuhkan kepercayaan masyarakat, walaupun pada era Clinton misalnya gitu ya, itu dikembalikan supaya bagaimana pajak dipotong-potongin tapi terus kemudian dikembalikan. Atau pada Bush misalnya, yang kemudian memunculkan buku Why People Don't Trust the Government. Atau pada era misalnya kemarin Trump, di mana orang kaya pajaknya dipotong-potongin. Trumpnya juga. Ya iyalah. Ternyata dia cuma bayar berapa? Iya, 1 miliar dari posisi berapa ratus, mestinya 150 juta posisinya gitu ya posisi. Nah, artinya kalau dilihat dari perspektif itu wajar kalau kemudian muncul kajian don't trust the government-nya itu bermuara pada persoalan masyarakat memang tidak punya kepercayaan yang utuh jika pajak yang ditarik tidak dikembalikan dalam bentuk hak-hak masyarakat gitu.
Oke. Ya itu. Tapi justru dari don't trust the government ini tidak berarti dia menunjukkan bahwa dia bisa bergeser menjadi isu politik gitu. Nah biasanya yang menjadi don't trust the government yang menjadi isu politik ketika orang-orang kaya, nah di sini menariknya, ketika bisnis group merasa bahwa memang uang pajak mereka tidak dan mereka merasa petugas pajak, nah di sini dalam kaitan administrasi, petugas pajak itu punya perilaku yang aneh misalnya. Saya pernah dulu ketika jadi sekitar tahun 99 gitu ya, ketika saya jadi masih anggota dewan, saya menggagas kalau memang Bapak PAM mau dipisahkan gitu menjadi lembaga tersendiri, masuk dalam konstruksi instrumen, masuk dalam lembaga pengawasan keuangan, seperti di Amerika menjadi posisi tersendiri kan, maka sesungguhnya Dirjen Pajak gitu ya, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Pajak Bea Cukai mesti dipisahkan dari Dirjen Anggaran. Gitu contohnya. Supaya dia tidak di satu tangan. Karena yang satu masuk, yang satu keluar. Gitu, nggak boleh di satu tangan. Anggaran kan dia keluar. Iya. Ini yang masuk-masukan. Ini kan di satu tangan, di bawah satu menteri keuangan. Bisa digeser-geser. Macam-macam di situ. Di situ yang saya gagas sejak tahun 99. Di 2004 kemudian juga saya gagas ulang posisinya. Tetapi di 2014 Joko Widodo pernah bilang dia ingin bangun badan penerimaan negara, namun nasibnya nggak jelas. Hingga sekarang posisinya. Artinya sesungguhnya ketika kita ingin melakukan pengelolaan perpajakan secara sehat, sesungguhnya dimulai oleh kelembagaan yang sehat lebih dahulu. Apakah penerimaan dan pengeluaran di satu tangan itu sehat apa enggak? Gitu pertanyaannya, Husnul. Di Amerika jelas dipisahkan. Office Budget Management itu gitu ya, pada pemerintahan itu dipisahkan dengan yang namanya Internal Revenue Services gitu. Misalnya kemarin ketika Janet Yellen terkena shutdown posisi sebentar, itu kan disebabkan uang yang dia terima dari perpajakan tidak cukup gitu. Makanya kemudian dia diberhentikan lagi untuk naik utang posisinya gitu posisinya. Nah, itu berkaitan dengan petugas pajak yang kayak gitu dan berhubungan dengan yang namanya pembayar pajak, taxpayer. Jadi bukan tax obligator. Beda tuh, Husnul. Iya, betul. Antara taxpayer sama di Indonesia menggunakan istilah tax obligator. Iya, tax obligation gitu ya. Pembayar pajak itu berdaulat sebetulnya. Nah, itu teori politiknya. Sehingga no taxation without representation. Betul. Jadi sesungguhnya di balik kata-kata fiskal ini, di balik kata-kata perpajakan ini, ada muatan politik yang demikian kentalnya. Dan di situ sesungguhnya tertakar sampai seberapa jauh memang akhirnya pemerintah bisa dipercaya apa enggak. Karena begitu uang ditarik dari masyarakat dan kemudian didaya-gunakan dalam operasi pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara. Maka pertanyaan untuk siapa yang paling utama gitu. Nah, ketika keseimbangan primer negatif gitu posisinya, itu kan menunjukkan ada yang masalah. Keseimbangan negatif itu artinya pendapatan pajak saja tidak cukup untuk membayar utang gitu loh. Sehingga harus menciptakan utang lagi. Itu masalahnya itu macam-macam Husnul di situ. Ada kesalahan kebijakan, ada kesalahan orientasi, ada kesalahan pengelolaan gitu loh. Jadi bukan cuma sekedar kekurangan uang. Dia bisa bermuatan kesalahan orientasi pemerintahan. Dia bisa menunjukkan kesalahan pengelolaan. Dia bisa menunjukkan kesalahan dalam posisi namanya kebutuhan struktur anggaran posisinya. Jadi ada disalokasi dan misalokasi sesungguhnya. Sehingga akhirnya Anda mengalami keseimbangan primer yang negatif seperti yang terjadi di era sekarang ini gitu posisinya. Nah itu ekonomi politik fiskalnya itu kayak gitu Husnul. Itu makanya dalam ekonomi makro sesungguhnya kalau kita ambil pada pendekatan fiskal, tujuan utama dari perpajakan adalah untuk menyejahterakan rakyat. Jadi bukan untuk membebani Husnul. Menarik ya? Rakyat nggak boleh dikejar-kejar. Iya. Karena kebutuhan dari negara gitu ya. Iya. Jadi kalau kita bicara pengeluaran APBN, kemudian penerimaan APBN, proyek yang kemudian dikeluarkan untuk APBN, dari mana duitnya? Ya. Dan itu konstitusional Husnul kalimatnya. APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu kalimatnya begitu, APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Means, karena basisnya adalah perpajakan. Dan perpajakan sudah mengambil porsi 78% dari seluruh penerimaan negara. Maka suka tidak suka,
tugas atau amanah pertama dari penyelenggara pemerintahan adalah memang menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan kehidupan rakyat dari penerimaan perpajakan.